wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya yang mengasih materi adalah Pak Sabto. Jadi karena beliaunya sedang ada rapat yang bersamaan, maka pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan mencoba sebagai narasumber pengganti pada sesi leader talk untuk SPUNI. Baik, Pak Busro mungkin sebagai informasi ke teman-teman, mohon maaf saya sebenarnya boleh dikatakan belum siap, tapi akan saya coba untuk memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman terkait dengan motivasi kerja. Apa sih yang disebut dengan motivasi kerja? Terus kenapa kita harus perlu itu, motivasi itu? Yang pertama, bisa karena dulu Pak materinya. Oh, boleh di-share. Kalau boleh di-share, share aja Mas Usol. Monggo. Oh, saya yang share. Oke, Ya, Pak. tadi yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak. Ntar saya share dulu ya. Oke. Baik, saya ulangi kembali ya. Jadi, kenapa sih kita perlu adanya motivasi untuk meningkatkan kinerja kita? Pertama, kita akan pengen tahu dulu nih, apa sih motivasi itu? Next, Pak Busol, coba. Tadi, nah, apa sih motivasi? Terus kenapa kita perlu adanya motivasi? Yang pertama, kita perlu mengubah mindset untuk supaya motivasi kita muncul. Semua itu mulai dari keyakinan dalam pikiran kita. Kita coba merubah mindset untuk yang lebih baik dan lebih maju seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bermimpi atau dream. Kalau kita lihat pada posisi sekarang, kualitas SDM kita itu ada pada posisi lemah dan ada pada posisi tangan di bawah atau sebagai harusnya kita sebagai pemberi bukan pecundang seperti itu. Mari kita coba, kalau kita sebagai kualitas yang mana kita harus bisa mulai berkembang. Jangan sebagai pemalas atau orang yang merugi atau orang yang kurang beruntung. Seperti itu. Next, Mas Busro. Kemudian apa sih definisi motivasi? Ada beberapa definisi motivasi. Yang pertama, motivasi adalah proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok untuk menghasilkan keluaran atau output yang diharapkan. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam organisasi, seperti itu. Yang kedua, definisi motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang atau anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga, beserta waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang ditentukan. Seperti itu. Next, Mas Busro. Pak Busro, next. Ada 5 perspektif
berkenaan dengan motivasi kerja pegawai. Yang pertama adalah perspektif penghargaan, yang kedua perspektif keseimbangan, kemudian yang ketiga adalah perspektif penentuan tujuan, yang keempat perspektif kebutuhan, dan yang kelima adalah perspektif penguatan. Apa sih yang dimaksud dengan perspektif penghargaan? Perspektif penghargaan adalah orang akan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik bila ada peluang untuk mendapatkan minimal insentif atau penghargaan. Kemudian besar kecilnya motivasi kerja maksudnya tergantung pada nilai insentif pada masing-masing individu. Jadi monggo, itu penghargaan itu akan kita dapatkan dengan cara mungkin kita bisa bekerja lebih baik, loyalitas yang lebih tinggi, kemudian tanggung jawab terhadap pekerjaan juga besar, seperti itu. Next, Pak Busro. Kemudian yang kedua, perspektif kesamaan atau keseimbangan, equity theory. Orang cenderung akan membandingkan insentif atau reward yang diperolehnya dengan insentif yang diterima pada orang lain yang mempunyai beban kerja yang serupa. Bila besarnya insentif antara dua orang itu sama, maka akan muncul motivasi kerja, seperti itu. Bila lebih kecil, maka akan timbul rasa kecewa yang kemudian mengurangi motivasi atau mengurangi kinerja dengan baik. Kemudian bila salah seorang menerima lebih banyak, maka dia akan lebih pasti untuk bekerja lebih baik, untuk bekerja lebih kuat, seperti itu. Next, Pak Busol. Kemudian yang ketiga adalah perspektif penentuan tujuan. Orang termotivasi untuk mencapai tujuan yang jelas. Sebaliknya, orang yang akan bermotivasi kerja rendah bila tujuan dan dari pekerjaannya tidak jelas. Mengapa terjadi? Mengapa berbagai permainan atau game sangat memotivasi banyak orang untuk ikut melakukan? Karena tujuan yang harus dicapai adalah jelas dan menarik. Seperti itu. Naik, Pak Busro. Kemudian yang keempat adalah perspektif kebutuhan atau needs perspektif mengenai motivasi. Teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs dari Abraham Maslow teori ada 3 kebutuhan dari Atkinson dan McLean teori, 2 faktor, yaitu two factor teori dari teori Herzberg sama dengan eksistensi, identik dengan hierarki pertama dan kedua teori Maslow. R sama dengan relatedness, senada dengan hierarki ketiga dan keempat. G, grow, mengandung makna yang sama dengan hierarki kelima. Next, Mas Busol. Next. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ada pernah membuat inovasi membuat teman-teman yang lainnya bekerja lebih baik atau memberikan suatu output yang lebih untuk pekerjaan khususnya di SPU ini. Kalau mau ada yang bertukar pikiran atau tukar pengalaman, dipersilahkan.
dengan keberadaan kita di bidang layanan jasa. Perlu kiranya ada penguatan diri dari sisi marketplace, di mana output yang bisa didapatkan adalah benefit untuk korporasi. Dan tolong bisa sharing terkait hal tersebut, Pak. Terima kasih. Ya, itu Pak Yudi, pertanyaan dari Pak Arif. Nggak mau ya. Pak Busro, bisa diulangi lagi Pak, tadi terputus. Oke ya, itu ada di chat sih, terkait dengan keberadaan kita di bidang layanan jasa. Perlu kiranya ada penguatan dari sisi marketplace, di mana output yang bisa didapatkan adalah benefit untuk korporasi. Minta tolong bisa sharing terkait hal tersebut. Terima kasih. Ini dari Pak Arif. Nggak bisa ya. Pak Arif, ada Pak Arifnya? Bisa ini aja Pak Arif, langsung kasih tahu ke Pak Yudi, Pak. Pak Arifnya mana ya? Bentar. Iya, Mas. Ya, langsung aja Pak. Mohon izin Pak Yudi. Baik Mas. Maaf tadi terputus karena nggak tahu nih jaringannya seperti apa nih. Baik, gimana Pak? Terkait dengan keberadaan kita SBO ini sebagai di bidang layanan jasa. Ya. Kiranya ada penguatan Pak nih dari sisi marketplace atau marketing, di mana outputnya kan nanti kan benefit untuk korporasi nih Pak. Ya. Mungkin Pak Yudi bisa sharing terkait hal ini Pak, karena setahu kita akhir-akhir ini kan banyak program tuh, terutama dari HCM. Maaf nih Pak, menyebut divisi apakah banyak program dari HCM ini apakah secara langsung atau tidak langsung memberikan benefit bagi korporasi seperti itu Pak? Saya langsung jawab aja ya Pak Arif ya. Ya, jadi gini Pak, terkait dengan program-program untuk penguatan di sektor pemasaran, terutama di pemasaran atau marketing, itu sebenarnya nanti perlahan-lahan akan disosialisasikan kepada teman-teman juga, yang mungkin nanti inti adalah supaya teman-teman di SBUNI ini minimal dia juga bisa sebagai marketing minimal, atau bisa disebut sebagai marketing intelijen. Jadi terkait dengan pekerjaan atau tender mungkin bisa disampaikan kepada tim marketing atau manajemen di SBUMI. Untuk benefitnya sebenarnya kalau SBUMI terutama di marketingnya itu banyak pekerjaan yang didapat, otomatis kan pendapatan kita akan tinggi, kemudian ya semoga akan berdampak pada kesejahteraan teman-teman semua. Mungkin salah satunya adalah insentif atau bonus. Seperti itu Pak Arif.
Izin Pak Yudi, terima kasih penjelasannya. Untuk program yang tadi diwacanakan itu program untuk internal SBO ini sendiri atau secara korporasi BKI? Jadi gini Pak Arif, kalau program secara general yang ada di mana yang baru kita laksanakan ini secara korporasi Pak, begitu. Intinya berarti belum dijalankan Pak ya, masih dalam tahap wacana Pak ya? Bukan wacana, tapi ini perlahan-lahan Pak Arif. Jadi nanti pada suatu waktu nanti program ini akan dijalankan sesuai dengan time atau schedule yang sudah ditentukan oleh manajemen. Seperti itu Pak. Oke, siap Pak Yudi. Terima kasih Pak Arif. Ada lagi yang pertanyaan? Sorry. Kita lanjut lagi. Dulu Pak tuh dia kayak gitu Pak, dia merujuk aja. Nggak kira teman-teman? Salah gue kirimnya. Kalau sudah selesai, akan dilanjutkan dengan sharing knowledge